Polres Purwakarta tangkap 4 pengedar narkoba. Polres Metro Depok telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait pembunuhan terhadap istri bos pabrik kardus. Polsek Asam Bagus Polres Situbondo ikuti lomba memasak nasi goreng presisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 11 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers penangkapan dan pengungkapan kasus dengan menangkap 4 pelaku pengedar narkoba bertempat di Mapolres Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus narkotika ini, polisi menyita barang bukti 5,77 gram sabu dan 18,5 gram ganja. Satres Narkoba Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers hasil operasi anti narkoba Lodaya 2023 dengan menangkap 4 pelaku pengedar narkoba di Mapolres Purwakarta, Jawa Barat. Terdapat 3 kasus kejahatan narkoba yang diungkap oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta. Dari 3 kasus yang diungkap, 2 diantaranya merupakan kasus pengedaran narkotika jenis sabu dengan berat total 5,77 gram. Sedangkan 1 lainnya adalah kasus narkotika jenis ganja dengan berat 18,5 gram. Wakapolres Purwakarta Kompol Ahmad Mega mengatakan bahwa pengungkapan kasus narkoba ini dilakukan dalam operasi Antik Lodaya 2023 yang berlangsung sejak Senin 24 Juli 2023 hingga 2 Agustus 2023. Kami hendak menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkoba yang tergabung dalam operasi Antik Lodaya 2023. Hasil dari ungkap rekan-rekan Satres Narkoba Polres Purwakarta. Yang pertama, hasil pengungkapan sekitar tanggal 27 Juli. Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian pihak kami melaksanakan penyelidikan sehingga berhasil melakukan pengungkapan terhadap terduga atas nama inisial EBN usia 30 tahun untuk alamatnya Bungur Sari. Kemudian terduga kedua inisialnya AFR usianya 27 tahun, kemudian alamatnya Kutawaluya Kabupaten Karawang. Pada tersangka diamankan 1 plastik bening yang di dalamnya diduga berisi serbuk serbuk narkotika dengan berat jenis sabu dengan berat 4,5 gram. Keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri pada Jumat siang tadi menggelar konferensi pers informasi gangguan Kamtibmas 11 Agustus 2023, penanganan hukum terhadap pelaku TPPO dan pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKBP DP. Berikut kita simak penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia,
Pada hari ini Jumat 11 Agustus 2023, saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 10 Agustus 2023. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 61 kasus atau 3,02%, yaitu pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sebanyak 2017 kejadian dan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sebanyak 1956 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 206 kasus, narkotika sebanyak 132 kasus, curanmor sebanyak 58 kasus, judi sebanyak 14 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 27 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2023 sebanyak 517 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 9 Agustus 2023 sebanyak 507 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 10 kejadian atau 1,97%, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 517 kejadian, korban meninggal dunia 39 orang, korban luka berat 48 orang, korban luka ringan 476 orang. Kerugian materi 830.860.000 rupiah. Kemudian yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai dengan 10 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 755 laporan, jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.422 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 899 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 514, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 219, eksploitasi anak sebanyak 59. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan sidang KKEP AKBP DP pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 13.00 sampai dengan 19.00 telah dilaksanakan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar AKBP DP di ruang sidang di Propam Polri di gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun perangkat komisi sidang yang hadir yaitu 1 Ketua Komisi Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI, Wa Irwasum Polri, 2 Wakil Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH, Karwaprop di Propam Polri, 3 anggota komisi Kombes Pol Sakeus Ginting SIK MH Sesro Waprop di Propam Polri, dan 4 anggota komisi Kombes Pol Hengki Wijaya SIK MSI Kabak Sumda Rorenmin Bareskrim Polri, 5 anggota komisi Kombes Pol Rudi Mulyanto SIK MH Kabak Bin Etika Rowaprop di Propam Polri. Sebanyak 5 orang saksi yang hadir dalam persidangan, 2 diantaranya memberikan saksi melalui Zoom, terdiri dari 1 Kompol K, 2 Saudara SM, 3 Saudara LP, 4
Kompol SHS, dan 5 AKP AA. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C dan atau pasal 8 huruf C angka 1 dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 2 huruf H dan atau pasal 11 ayat 1 huruf A dan atau pasal 13 huruf E Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dari hasil putusan sidang, KKIP dinyatakan bahwa 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.